Nama saya Taufik. Saya lahir dan besar di Jakarta, tepatnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat ini saya tinggal di dekat pantai juga, yaitu di daerah pesisir California Tengah. Dulu setelah lulus SMA, saya mendapatkan kesempatan untuk meneruskan kuliah S1 di bidang teknik elektro di Northern Arizona University. Setelah menyelesaikan S1, saya merasa masih kurang dalam mempelajari ilmu elektro yang sangat luas ini, dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 saya di University of Illinois, Chicago. Setelah lulus S2, saya bekerja sebagai peneliti selama 1 tahun sebelum melanjutkan kuliah S3 saya di Cleveland State University. Setelah lulus S3 tahun 99, saya memilih untuk meniti karir di bidang akademis menjadi dosen teknik elektro di Cal Poly State University, California, Amerika Serikat. Selain mengajar, saya juga bertugas sebagai koordinator untuk laboratorium elektronika daya di jurusan teknik elektro Cal Poly dan juga direktur dari Electric Power Institute di kampus Cal Poly. Bidang yang saya minati adalah elektronika daya yang merupakan bagian dari teknik elektro yang khusus mendalami teknologi pengubahan energi listrik dari bentuk satu ke bentuk energi listrik yang lainnya dengan cara se-efisien mungkin. Saya sangat tertarik dengan bidang ini karena elektronika daya merupakan bidang yang sangat aplikatif, lebih dari sekedar teoritis. Bidang inilah yang banyak menggabungkan antara teori dan praktis, sehingga aplikasi elektronika daya sangat banyak sekali dimanfaatkan di sektor industri. Selain itu, saya sendiri lebih menyukai penelitian yang berorientasi aplikatif atau industri yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu sekitar 5 tahunan mendatang, ketimbang jenis riset tradisional yang hasilnya mungkin baru bisa diterapkan dalam jangka waktu belasan bahkan puluhan tahun mendatang. Ini ada beberapa contoh yang saya bisa perlihatkan. Ini adalah contoh di mana elektronika daya dipakai untuk catu daya atau power supply untuk memperbaiki apa yang kita sebut power factor. Jadi power factor correction dengan menggunakan elektronik. Kemudian yang ini adalah salah satu aplikasi DC-to-DC converter, di mana dengan topologi yang ada di dalam sini, efisiensi dari DC-to-DC converter tersebut dapat ditingkatkan. Kemudian yang ini adalah contoh aplikasi elektronika daya di mana kita mengubah AC ke bentuk AC yang lain. Jadi salah satu contoh produk yang sudah kita kenal adalah light dimmer, di mana lampu bohlam yang ada di sini terangnya bisa di-adjust dari gelap ke lebih terang dengan menggunakan elektronik. Untuk renewable energy, energi terbarukan. Misalnya kalau kita ingin mengambil energi dari tenaga surya, kita memerlukan panel surya dan itu memproduksi DC dalam bentuk DC, energi DC. Nah itu karena rumah kita memakai AC, makanya diperlukan satu peralatan untuk mengubah dari DC ke AC supaya kita bisa pakai energinya. Jadi peralatan itu yang menggunakan teknologi elektronika daya. Mengendalikan kecepatan motor seperti yang kita lihat di sini adalah salah satu bentuk aplikasi dari elektronika daya di mana kita bisa mengendalikan kecepatan dari motor induksi dengan cara mengubah frekuensi. Proyek lain yang sedang saya kerjakan saat ini adalah yang saya beri nama DC House Project. Latar belakang dari proyek ini adalah untuk membantu masyarakat yang tinggal di pedalaman misalnya, atau di pulau-pulau yang terpencil yang tidak bisa mendapatkan listrik, tidak bisa mengakses listrik karena secara geografis sangat sulit untuk mengirimkan listrik ke daerah-daerah tersebut. Jadi intinya untuk membantu masyarakat tersebut, kita bisa mengambil keuntungan dari renewable energy. Contohnya dari tenaga surya atau tenaga air atau tenaga angin. Ironisnya ya,
masyarakat yang berada di pedalaman ini, walaupun mereka tidak mendapatkan listrik, tapi kalau kita melihat dari data yang ada, justru di daerah-daerah tersebut yang ternyata kaya akan renewable energy, akan energi yang terbarukan tersebut. Jadi sangat ironis sekali kalau misalnya sampai menurut data terakhir itu ada 1,6 miliar orang yang masih tidak mendapatkan akses listrik, dan kebanyakan dari mereka itu tinggal di daerah pedalaman seperti yang saya sebut tadi. Jadi intinya memang kita ingin dengan elektronika daya, dengan teknologi yang kita kembangkan di Kapolri, kita ingin membantu masyarakat yang memang kurang beruntung tersebut. Jadi memang timnya itu DC House Project itu untuk membantu orang yang kurang beruntung. Dalam hal ini orang yang belum mendapatkan akses listrik. Kalau saya gambarkan bagannya, itu DC House sendiri. Ya, kalau ini misalnya rumah dari salah satu keluarga di masyarakat pedalaman tersebut, rumah yang biasanya kita tempati itu kan didayai oleh AC, ya, oleh AC. Tapi kalau dalam proyek yang sedang saya kembangkan ini, rumah nanti itu akan didayai oleh DC. Kenapa rumah ini akan didayai oleh DC? Karena untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi dari renewable energy tadi, untuk energi terbarukan. Karena kebanyakan dari sumber-sumber energi yang terbarukan tersebut, mereka memproduksi DC bukan AC. Jadi sangat masuk akal kalau untuk masyarakat pedalaman tersebut yang menggunakan renewable energy, itu mereka langsung memakai listrik dari DC dan bukan AC. Jadi untuk meningkatkan efisiensi salah satu tujuannya. Nah, dari DC House ini, baik, jadi rumah ini akan dialiri oleh DC. Nah, sumber-sumber yang akan memberikan daya untuk rumah ini bisa banyak, bisa macam-macam, bisa dari matahari, bisa dari angin, bisa juga dari air. Right? Dan selain tiga tersebut, bisa juga kita pakai apa yang kita namakan human power generator, jadi pembangkit listrik tenaga manusia. Jadi contohnya orang yang mengayuh sepeda. Pada waktu orang ini mengayuh sepeda, jadi energi yang memutar roda tersebut bisa kita alihkan untuk memproduksi energi listrik DC tersebut. Jadi dari bermacam-macam sumber daya kita bisa satukan untuk kemudian kita alihkan ke rumah DC tersebut. Untuk menambah reliabilitas dari daya tersebut, kita bisa pasang baterai misalnya. Jadi saya sangat mendorong sekali para akademisi Indonesia untuk dapat berpartisipasi untuk proyek DC House ini. Harapan saya untuk Indonesia dengan proyek DC House tersebut, selain untuk memicu kerjasama antara Kapolri dan universitas di Indonesia, adalah semoga DC House tersebut dapat diuji cobakan di daerah-daerah yang masih belum terjangkau listrik di Indonesia dengan menggunakan sumber-sumber energi terbarukan yang sangat banyak sekali didapatkan di Indonesia. Sehingga semoga DC House ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung tersebut.